Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami Denar Pamungkas, berbagi ilmu, berbagi pengalaman. Baik, ini adalah video kedua dari seri tutorial e-learning menggunakan Moodle. Jika video pertama kita membahas bagaimana membuat mata kuliah, kemudian maka pada video kedua ini kita akan membahas bagaimana mengelola partisipan atau mengelola peserta mata kuliah. Jadi pada video sebelumnya, setelah kita membuat mata kuliah, kita harus melaporkan status kita atau harus menaikkan status kita menjadi teacher supaya kita bisa mengcustomize, bisa merubah, mengedit, ya, mengelola mata kuliah yang telah kita buat. Tentu harus melapor kepada operator. Jadi ya sebenarnya pada video kali ini sudah melakukan itu atau sudah melaporkan ke operator dari sistemnya, dan kita akan mengelola partisipan. Ya, jadi ada dua metode yang ada, yaitu pertama adalah manual enrollment dan yang kedua adalah self enrollment. Jika manual enrollment, kita akan memasukkan satu persatu bukan mata kuliah, satu persatu mahasiswa yang akan menjadi peserta mata kuliah kita. Kalau self enrollment, kita tidak usah repot-repot memasukkan satu persatu mahasiswa yang akan menjadi peserta mata kuliah, namun kita hanya men-share atau membuat kode, ya, atau enrollment key. Kemudian kita bagikan enrollment key kepada mahasiswa atau calon mahasiswa atau calon peserta mata kuliah kita. Kemudian mahasiswa sendiri akan mencari mata kuliah yang kita buat dan mereka akan masuk ke mata kuliah yang akan kita buat dengan cara memasukkan password yang telah kita buat tadi. Oke, kita mulai saja bagaimana menggunakan enrollment dan juga bagaimana menggunakan manual enrollment dan juga self enrollment. Sebelumnya kita harus masuk dulu. Jangan lupa masuk sistemnya, masukkan user dan password, kemudian kita login. Kemudian kita masuk ke mata kuliah yang telah kita buat sebelumnya, yaitu kemarin adalah uji Jarkom 2A, ya, uji coba Jarkom 2A. Kita masuk. Kemudian bagaimana mengelolanya, mengelola partisipan, kita fokus ke menu administration, ya, menu administration. Kemudian kita klik user, kemudian enrollment method, kita klik di sini. Nah, setelah masuk enrollment method, di sini secara default itu yang aktif adalah manual enrollment. Bagaimana cara mengetahui aktif? Kita lihat di sini ada icon mata yang terbuka atau tidak tercoret. Kalau ada yang di bawah adalah guest access sama self enrollment, itu tercoret di sini, ya, berarti ini belum aktif. Maka kita memasukkan memasukkan peserta dengan menggunakan manual enrollment. Caranya adalah klik enroll user ini, ya, ada tanda plus ini, icon ini kita klik. Kemudian ini kita dihadapkan dengan halaman manual enrollment. Ada dua kolom. Yang pertama enroll user, berarti yang di sini adalah yang sudah menjadi peserta mata kuliah kita. Yang di sini sebelah kanan ini belum menjadi peserta. Jadi yang kiri sudah menjadi peserta mata kuliah kita, yang kanan belum menjadi peserta mata kuliah. Bagaimana cara menambahkan? Di bawah di sini adalah ada tombol cari. Jadi kita misalkan masukkan aja NPM mahasiswa. Misalkan kita masukkan NPM berikut ini, kemudian di atas muncul nama mahasiswanya, kita klik, kemudian kita add. Nah, nama mahasiswa sudah
ada di dalam kolom sebelah kiri, berarti sudah masuk ke dalam partisipan kita. Kemudian kita tambah lagi misalkan berapa ya, ya 91 misalkan. Kemudian kita add, lupa klik dulu, kemudian kita add ya. Mahasiswa kedua sudah masuk, kemudian kita cek, klik partisipan. Nah, ini dia, sudah ada 2 mahasiswa yang masuk ya, 2 mahasiswa yang masuk atau yang sudah menjadi partisipan atau masuk ke partisipasi peserta mata kuliah kita ya. Nah, ini dia bagaimana cara menggunakan manual enrollment. Nah, jadi itu tadi cara memasukkan. Bagaimana kalau misalkan ternyata kita salah memasukkan mahasiswa misalkan, jadi kita langsung aja masuk ke menu yang tadi, kembali ke menu enrollment method, kemudian kita klik di sini ya. Tinggal jika misalkan kita salah memasukkan atau input mahasiswa, kita tinggal klik mana mahasiswa yang bukan peserta mata kuliah kita, kemudian kita remove. Nah, seperti ini. Jadi sudah tidak masuk ke peserta kita. Jadi seperti itu ya. Kita kembalikan lagi seperti ini, kita masukkan lagi. Nah, kita cek di sini. Nah, inilah bagaimana cara kita menggunakan manual enrollment. Selanjutnya kita membahas bagaimana metode yang kedua ya. Metode yang kedua adalah self enrollment. Jadi kita masuk ke administration tadi, course course administration ya, enrollment method. Kemudian kita aktifkan dulu self enrollment-nya ya, dengan cara klik atau kita enable icon mata. Nah, sudah terbuka matanya ya kan, sudah melek ini ya, sudah melek matanya ya. Kemudian kita edit, kita setting dengan klik icon apa itu, icon gerigi ya, icon gerigi bukan icon gear kalau orang menyebutnya ya. Kita klik. Nah, di sini ada custom instant name, kita abaikan aja. Kemudian jika kita menghendaki ada enrollment key, dalam artian kita membuat enrollment key ini supaya tidak semua mahasiswa bisa masuk ke dalam mata kuliah kita. Jadi khusus mahasiswa yang benar-benar menjadi mata kuliah menjadi peserta mata kuliah kita. Jadi enrollment yang kita buat itu nanti kita serahkan, kita share kepada kelas atau peserta-peserta yang menjadi peserta mata kuliah kita ya. Jadi ini adalah menjadi proteksi mata kuliah kita sebenarnya, proteksi mata kuliah kita. Jadi tidak sembarang, misalkan aja kita tadi kan mengampu mata kuliah uji coba Jarkom 2A. Jadi kita serahkan enrollment key ini kepada mahasiswa-mahasiswa kelas 2A. Jadi kelas 2B dan seterusnya nanti tidak bisa masuk ke mata kuliah kita. Jadi misalkan kita kasih uji coba misalkan ya, kita cek apakah benar uji coba. Nah, ini dia uji coba. Jadi enrollment key-nya adalah uji coba. Kemudian di bawah di sini ada enrollment duration. Jadi kalau teman-teman menghendaki
durasi atau batas waktu mahasiswa untuk masuk ke dalam mata kuliah kita, silakan atur di sini, di enable, kemudian nanti di sini juga diatur notifikasinya dan seterusnya. Silakan dibuat seperti itu kalau menghendaki adanya batas waktu enrollment ya. Untuk sementara kita bebas aja di sini, kita bebaskan, kita tanpa batasi waktu enrollmentnya. Kemudian save change, kita klik save change. Nah, kemudian kita akan mendemokan bagaimana mahasiswa masuk ke dalam mata kuliah yang telah kita buat. Kita buka browser yang lain ya. Kalau kita buka dalam satu browser kemudian menggunakan satu akun nggak bisa, jadi kita demokan menggunakan browser yang lain. Misalkan kita login menggunakan, ini asumsinya adalah mahasiswa ya, jadi ini saya seakan-akan menjadi mahasiswa ya, memasukkan user dan password mahasiswa, kemudian login dan save. Nah, ini dia, ini nama mahasiswanya, dan ini adalah halaman ketika mahasiswa login ke dalam sistem e-learningnya. Kemudian mahasiswa akan mencari nama mata kuliah yang telah kita buat sebelumnya. Tadi misalkan tadi adalah mata kuliah uji coba Jarkom 2A. Ini mahasiswa kita suruh cari, atau mahasiswa cari misalkan dengan Jarkom, akan uji Jarkom. Nah, dia keluar hasilnya di sini ya, dilihat uji coba Jarkom 2A. Jadi mahasiswa akan masuk ke dalam mata kuliah ini dengan cara klik. Kemudian, nah di sini muncul self enrollment. Jadi mahasiswa disuruh memasukkan kode enrollment yang telah kita buat dan telah kita serahkan, kita share kepada mereka. Jadi kodenya adalah uji coba. Kemudian kita klik enroll me. Nah, oke. Enter. Nah, berarti di sini si Dani Akam ini sudah masuk ke mata kuliah yang telah kita buat. Bagaimana ngeceknya apakah dia memang sudah masuk ke dalam partisipan kita? Kita minimize yang browser Dani Akam ini, kemudian kita cek kita masuk ke dalam, kembali ke halaman kita sendiri ya. Kita klik partisipan. Apakah sudah menambah? Nah ya, ini sudah menambah. Ada Dani Arkam sudah nambah. Coba kita tambahkan satu lagi ya. Kita buka browser yang lain tadi. Kita logout yang Dani Arkam. Kita coba masuk menggunakan user yang lain. Kita coba login dan save, dan itu kemudian mencari nama mata kuliah, misalkan tadi apa, uji Jarkom. Sudah keluar hasil pencariannya, diklik uji Jarkom 2A, kemudian memasukkan enrollment key-nya tadi, uji coba. Nah, enter, dan sudah masuk ke mata kuliah, halaman mata kuliah. Namanya mahasiswa tadi Rabiatul Adabia. Kita cek Rabiatul ini apakah sudah masuk ke dalam partisipan kita. Kita kembali ke halaman kita. Ini adalah halaman e-learning kita.
klik partisipan, kita refresh. Ya, berarti sudah masuk ya tadi Rabiatul Adawiyah. Ada 4 mahasiswa yang telah kita masukkan. Yang 2 atas ini adalah menggunakan manual enrollment, yang kedua terakhir ini adalah menggunakan self enrollment. Nah, begitu teman-teman, bagaimana cara mengatur peserta mata kuliah kita, ya, peserta mata kuliah kita, atau bagaimana menambahkan peserta mata kuliah kita. Ada 2 metode tadi, jadi teman-teman silahkan pilih yang mana yang enak gitu ya, mana yang sesuai dengan kebutuhan. Jika memang satu kelas teman-teman mengampu cukup satu kelas, mungkin ya cukup menggunakan manual enrollment. Jika teman-teman mengampu lebih dari satu kelas, ya mending, saran saya mending menggunakan self enrollment. Jadi kita tidak ribet, tidak repot, dan juga lebih aman untuk mengantisipasi peserta atau mahasiswa yang bukan menjadi peserta kita dengan cara ada enrollment fee-nya tadi. Baik teman-teman, sekian tutorial untuk mengatur atau mengelola peserta mata kuliah, ya, peserta mata kuliah. Di dalam video selanjutnya kita akan membahas bagaimana mengatur deskripsi mata kuliah kita yang telah kita buat. Baik, sekian video kali ini, semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kemudian ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.